Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrikatul Qadria, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6, Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini saya telah meresensi drama untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah apresiasi drama dengan judul resensi Hitam di Antara Putih. Judul drama Sudah Gila, pengarang Khairil Anwar. Nah, drama ini dikarang oleh Khairil Anwar yang lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1992. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Khairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jalang. Beliau diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya, termasuk 70 puisi. Beliau memperoleh penghargaan pelopor Angkatan 45 dan pelopor Puisi Modern Indonesia oleh HP Jasin dan Dewan Kesenian Bekasi Award 2007 kategori Seniman Sastra. Resensi drama yang saya sampaikan bersumber dari kanal YouTube Relaksasi Minggu dengan menggunakan teknik banding, yaitu pementasan drama dari kanal YouTube PPSIA. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sinopsis dari drama ini. Drama yang berjudul Sudah Gila karya Khairil Anwar menceritakan tentang seorang pria yang bernama Pak Amir yang meninggal oleh istrinya. Semenjak saat itu, ia mengalami depresi sedalam-dalamnya, sehingga tidak tampak seperti orang normal dalam melakukan segala sesuatu. Ia tidak ingin menjadi gila karena hal tersebut. Namun, semakin hari perilaku Pak Amir semakin aneh, sehingga menjadi bahan pergunjingan atau bahan gosip tetangga-tetangganya. Tetapi Pak Amir menganggap dirinya itu waras atau baik-baik saja. Akhirnya, pada suatu ketika, warga memutuskan untuk membawa Pak Amir secara paksa ke rumah sakit jiwa. Dari situ, situasi mulai kondusif. Warga merasakan nyaman karena Pak Amir sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi pada suatu hari Pak Amir kembali lagi ke kampung dengan mengenakan baju yang necis atau rapi. Warga pun mengira jika Pak Amir sudah sembuh. Akan tetapi perkiraan warga tersebut salah, karena Pak Amir belum sepenuhnya itu sembuh. Nah, hal itu dibuktikan oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Amir. Begini pernyataannya. Jadi saya ini dianggap sudah gila mungkin ya oleh dokter. Orang sehat-sehat begini kok dikeluarin dari rumah sakit, padahal saya betah tinggal di sana. Nah, penggalan dialog tersebut membuktikan jika Pak Amir belum sepenuhnya sembuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis dan penilaian pementasan drama yang bersumber dari kanal YouTube Relaksasi Minggu. Sini aktornya ada 8. Yang pertama ada Victorinus sebagai Pak Amir. 2. Ada Fitri sebagai adik. 3. Marta Kakak sebagai ketua RT. 4. Risma sebagai tetangga 1. 5. Naomi sebagai tetangga 2. Justin sebagai tetangga 3. Markus sebagai penjaga 1 dan Imelda sebagai penjaga 2. Tempat pementasan di Gedung C Universitas Wisnuwardana. Baik, menurut saya dalam pementasan drama tersebut, para pemain kurang menghayati karakter masing-masing. Ekspresi dan mimik wajah yang ditampilkan pun terkesan monoton. Misalnya, ketika adegan tokoh Pak Amir pada bagian awal yang menatap foto almarhumah istrinya kurang dalam. Artinya, ia kurang menghayati kalau dia itu sangat sedih ditinggal oleh istrinya. Nah, hampir semua pemain kurang mengekspresikan yang sesuai dengan karakternya. Namun, ada juga beberapa tokoh dalam waktu tertentu dapat mengekspresikan
dengan bagus. Tak hanya itu, ada ekspresi yang kurang pas. Misalnya, ketika situasi sedih, ada salah satu tokoh yang senyum-senyum, sehingga dia itu tidak memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Seharusnya sedih, ya malah senyum-senyum. Kemudian, untuk gerakan-gerakan pemain kurang bervariasi sehingga membosankan. Namun tidak ada masalah dalam blocking, artinya pemain mampu memposisikan dirinya dengan tepat tanpa membelakangi pemain lain. Untuk tata suara para pemain sudah cukup jelas. Ucapan yang dituturkan para pemain sudah jelas, sehingga dapat didengar jelas oleh penonton. Namun, dialog yang disampaikan kurang natural atau kurang alamiah, karena hampir semua pemain ketika berdialog itu tidak menghayati seperti membaca skrip, karena pandangan mereka itu ke depan dan lagatnya itu ketahuan kalau dia membaca sebuah teks, dan intonasinya itu monoton seperti orang hafalan, artinya kurang bervariasi. Contohnya, ada dialog yang disampaikan oleh Ibu RT pada adegan bagian kedua yang ketika berbicara itu ia terlalu cepat. Pada saat itu diceritakan Ibu RT itu sedang bercakap-cakap dengan tetangga 1 dan 2. Namun pada bagian awal Ibu RT itu berbicaranya secara cepat, jadi kurang terdengar jelas oleh penonton apa yang disampaikan oleh Ibu RT tersebut. Selain itu, pada bagian awal ada backsound yang terlalu keras sehingga dialog yang disampaikan oleh adik Pak Amir itu tidak terdengar. Tak hanya itu, Pak Amir yang berperan sebagai orang gila dalam pementasan tersebut, tokoh yang memerankan itu kurang terlihat ekspresif. Dia itu kurang memperlihatkan jika dia berperan sebagai orang gila. Nah, tingkah laku yang aneh itu kurang diperlihatkan oleh pemain tersebut, sehingga kurang menyentuh hati penonton. Jadi penonton itu kurang greget gitu loh. Jadi kurang menjiwai kalau dia menjadi orang yang bisa dibilang ada gangguan jiwa. Nah, untuk tata lampu menurut saya sudah pas. Misalnya ketika suasana siang hari, di situ terlihat cerah. Dan ketika berubah menjadi malam hari, di situ lampunya juga berubah menjadi redup atau padam. Kemudian untuk tata panggung terkesan sederhana karena properti yang digunakan itu juga minim. Misalnya ketika dalam naskah seharusnya itu kan yang saya baca itu misalnya di bagian awal itu berlatarkan di teras rumah. Namun dalam pementasan tersebut hanya terlihat di sebuah ruangan yang dilengkapi bangku-bangku sekolah. Tak hanya itu, saat adegan penjaga 1 dan 2 sedang menjalankan tugasnya pada malam hari, di situ terlihat hanya berlatarkan di sebuah ruangan biasa sehingga kurang mendukung. Yang dapat saya tangkap dari pementasan drama tersebut hanya menggunakan beberapa properti sehingga kurang mendukung. Misalnya latarnya di teras tapi kurang memperlihatkan kalau itu sedang berada di teras rumah. Kemudian jika penjaga 1 dan 2 sedang melakukan pos ronda, di situ kurang memperlihatkan latar yang tepat. Seperti itu. Kemudian untuk kostum yang digunakan para pemain itu tentunya bervariasi ya, disesuaikan dengan perannya masing-masing. Nah, dalam pementasan drama tersebut, para pemain sudah mengenakan kostum yang sesuai dengan peran.
Namun, ada beberapa adegan yang kostumnya itu kurang pas. Misalnya, dalam pementasan tersebut, kemungkinan para mahasiswa yang diinginkan mengenakan kostum yang bertema zaman dahulu. Mengapa saya berpikir ingin mengambil tema zaman dahulu? Karena kostum yang digunakan oleh tetangga 1 dan tetangga 2 itu mengenakan jari. Jari itu identik dengan orang zaman dulu. Ketika bersih-bersih rumah atau menyapu halaman rumah, ia mengenakan jari. Nah, orang dulu kan seperti itu. Sehingga jika seperti itu, maka tokoh lain menyesuaikan agar terkesan kompak. Dan tema zaman dahulunya itu juga kelihatan. Hampir semua adegan Pak Amir dan beberapa tokoh mengenakan sepatu. Padahal jika disambungkan dengan ceritanya itu tidak masuk akal. Misalnya adegan ketika Pak Amir menjinjing tas yang diceritakan itu dia dari pasar, dia alasnya mengenakan sepatu. Nah, itu kan tidak nyambung. Kemudian tak hanya Pak Amir, Ibu RT dan beberapa warga pun juga mengenakan sepatu. Nah, di situ juga saya menonton bahwa beberapa adegan Pak Amir itu terlihat ia kebanyakan mengenakan kemeja. Padahal jika dipikir-pikir, ya masa orang gila menggunakan kemeja yang rapi, itu kan seperti tidak masuk akal gitu. Nah, alangkah lebih cocoknya yang tadi itu para tokoh misalnya mengenakan yang sederhana, yang ditinjau dari kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi mengenakan sepatu, seharusnya diganti mengenakan sandal. Itu kan lebih natural, lebih nyambung dengan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian untuk tata rias atau make up, para pemain di situ tidak menggunakan make up yang berlebihan, jadi sesuai dengan perannya. Nah, itulah resensi dari pementasan drama di channel YouTube Relaksasi Minggu. Kemudian akan saya bandingkan dengan pementasan drama di channel YouTube PBSIA. Berikut penjelasannya. Pementasan drama di kanal YouTube PBSIA itu juga mementaskan drama yang berjudul Sudah Gila dengan pengarang yang sama, yaitu Khairil Anwar, namun dengan aktor yang berbeda. Aktor dalam pementasan tersebut antara lain Roni Luminta, Fanti Anggun Melani, Nurul Setiani Koiriah, Sri Hartini, Muhammad Yudi Supriyadi, Lena Utari, Ani Rahayu, dan Restu Fitria Permana. Kemudian ada moderator yang bernama Iko Mudia. Ada juga tim properti yaitu Yusti Hayatunisa dan Deiva Astria Kania. Kemudian ada tim tata panggung yaitu Raden Yunus Fadila dan Silva Oktariana. Ada juga tim tata kostum yaitu Mila Fauzia dan Mariana Siska. Tim tata rias yaitu Fadia Dinda Irvani dan Puan Maharani. Tim tata musik yaitu Ilham Nugraha. Tim tata lampu Advi Kartika dan bersumber dari kanal YouTube PBSIA. Menurut saya dalam pementasan drama tersebut para pemain itu sudah menghayati perannya masing-masing sehingga penonton dapat dengan mudah mengetahui karakter masing-masing pemain. Aktingnya juga natural, dialognya yang disampaikan juga terkesan apa adanya tanpa terlihat seperti orang menghafal. Intonasinya pas dan sesuai, gerakan-gerakan
pemeran cukup bervariasi, namun pada menit ke-22 dalam jangka pendek tokoh Pak Amir itu membelakangi tokoh yang berperan sebagai adiknya. Jadi tokoh Pak Amir ini posisinya membelakangi adiknya, sehingga postur tubuh si adik ini kurang terlihat dengan jelas. Namun tidak lama kemudian postur tubuh adiknya terlihat karena Pak Amir menggesek tubuhnya. Jadi hanya sedikit, hanya waktunya itu jangkanya cuma sedikit. Kemudian sorotan lampu pada pementasan tersebut juga pas, sesuai dengan suasana cerita, karena ketika siang itu terlihat cerah dan ketika malam itu redup. Tetapi ada satu adegan yang memperlihatkan jika tata lampunya itu kurang pas, yaitu pada saat adegan Pak Amir yang sedang merayakan kemerdekaan, yang dia memberi hormat kepada tiang bendera itu, di situ cahaya lampunya itu merah. Padahal seharusnya itu cerah karena diceritakannya itu siang hari, tetapi pada video tersebut itu tiba-tiba cahayanya itu merah. Jadi tidak pas. Nah, kemudian untuk tata panggung, menurut saya terkesan tidak terlalu sederhana karena didukung oleh properti yang cukup banyak sehingga tidak membosankan. Kostum yang dikenakan para pemain juga sangat pas dan cocok sesuai perannya, dengan dilengkapi berbagai properti yang mendukung seperti Pak RT. Di situ ia membawa map, jadi memperlihatkan jika ia itu benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang RT pada umumnya. Karena kan biasanya Pak RT itu membawa sebuah bekas-bekas kan. Jadi itu sangat cocok. Tak hanya itu, kostum yang digunakan Pak Amir itu juga ganti-ganti. Jadi tidak membosankan. Misalnya pada bagian awal ia mengenakan kemeja, kemudian ia menggunakan kaos. Dan itu menurut saya itu memperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari itu ia seperti itu. Jadi nyambung, tidak seperti pada video pementasan sebelumnya ia mengenakan kemeja terus-menerus, walaupun warnanya ganti, tetapi tidak seperti di lingkungan sekitar kita yang kita ketahui kan. Orang gila kan pasti juga terkadang menggunakan kaos. Jadi Kak, untuk tata rias sama seperti pementasan drama sebelumnya, yaitu tidak menggunakan make up yang berlebihan. Drama ini menyadarkan kita bahwa cinta sejati itu memang benar-benar ada. Drama ini cocok ditonton baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Selain itu, drama ini juga layak ditonton karena ada hikmah yang dapat diambil. Misalnya, kita itu harus memberi dukungan dan kekuatan pada orang yang baru ditinggal pergi oleh orang yang disayanginya. Dan ingatlah, di balik kehilangan seseorang, pasti ada hikmah tersembunyi sebagai pelajaran untuk hidup di hari esok. Hidup itu tidak melulu soal cinta, masih ada hal lain yang perlu dipikirkan, walaupun tiap orang butuh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.